Mencadangkan Mark Locke kan memang bukan baru sekarang. Mark Locke juga di beberapa pertandingan sebelumnya kan juga dicadangkan tuh karena belum terlalu pulih dari cedera. Sepertinya Mark Locke dicadangkan bukan karena alasan dia dipanggil timnas, Hmm. tapi karena memang fitnessnya belum betul-betul uh, kembali ya setelah dia pulih dari cedera. Artinya Nah, ini skor imbang 1-1 antara Persib melawan Borneo membuat persaingan di klasemen juga masih ketat nih ya, masih ketat berlangsung, dan kita akan mengulas nih gimana nantinya prediksi soal penampilan Persib, Borneo atau enggak tim-tim yang masih berpeluang juara ini ke depannya gimana. Kita akan berbincang dengan salah satu pengamat sepak bola kondang Indonesia bersama Bung Ais yang sudah terhubung dengan kita. Selamat pagi Bung Ais. selamat pagi Janti, Tommy. Ini sepertinya suaranya agak sedikit bindang nih Bung Ais. Ini bisa diceritakan apakah kemarin terlalu semangat mendukung tim-tim Indonesia di klub? Bagaimana nih Bung Ais? Gak pilek emang. Oh bener, pilek. Kebanyakan minum es mungkin ya. Kan Bisa lagi jadi. puasa. Terus cuaca panas. Bener, Betul. kan Persija ada esnya. Oh iya. Kalau nggak ada esnya, Persib sama Persija. Betul. Nah ini ngomong-ngomong Persib Bung Ais, kemarin laga tunda melawan Borneo FC harus berakhir dengan skor 1-1. Ini Bung Ais gimana melihat pertandingan kemarin Persib melawan Borneo FC? Ya hasil yang adil ya Janti, Tommy, karena kalau kita lihat Persib sebetulnya mengawali pertandingan dengan sangat bagus. Mereka tidak kasih kesempatan para pemain Borneo untuk pegang bola, menguasai permainan. Tapi di sisi lain Borneo juga tidak kalah cerdas ya. Mereka melakukan banyak perubahan di babak kedua. Mereka tampil lebih menyerang dan akhirnya mereka bisa keluar dari pertahanan Persib dan mereka dapat penalti. Ya apakah penalti itu betul atau enggak, saya pikir itu penalti yang tepat ya, karena ada handball yang terjadi di dalam kotak penalti ya kepada William Barros, sehingga wasit juga tunjuk titik putih setelah lihat video assistant referee. Dan penalti dari Peralta juga berhasil, artinya memang skor 1-1 ini skor yang adil ya, dan membuat persaingan masih tetap berjalan ketat. Yang sayangnya di pertandingan lainnya ini kan juga 1-1 juga nih, Persija lawan Dewa United. Kalau seandainya Persija menang aja ini tentu persaingan akan menjadi semakin menarik. Bung Ais, ini kan banyak juga yang menilai bahwa pada gol yang diberikan oleh Adam Alis ini terjadi karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Borneo FC, pemain bertahan. Bola yang harusnya bisa dilepaskan atau dijauhkan malah jatuh ke depannya Adam Alis dan langsung bisa dieksekusi dengan baik. Ini menilainya seperti apa Bung Ais terhadap pertahanan dari Borneo FC? Ya memang di kompetisi yang ketat seperti ini satu kesalahan-kesalahan kecil ini bisa berakibat fatal, dan itu juga terjadi di pertandingan kemarin. Bagaimana ada miss ya di lini pertahanan Borneo FC yang akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Adam Alis. Dan juga memang dalam kondisi ya artinya memang untuk pertandingan yang ketat biasanya detail-detail kecil ini yang akan menentukan gitu loh, dengan kesalahan-kesalahan ataupun blunder-blunder, dan itu terjadi juga di pertandingan kemarin. Nah Bung Ais, selain ke Adam Alis, sorotan juga datang ke Teja Paku Alam yang banyak melakukan penyelamatan di laga kemarin ya. Ini Bung Ais melihat performa Teja gimana nih? Dengan performa yang oke, sayangnya masih belum bisa dipanggil ke skuad timnas Indonesia ya Bung Ais. Debatan ya apakah Teja Paku Alam perlu dipanggil timnas atau tidak. Dan memang kalau kita nilai Teja Paku Alam ini adalah musim terbaiknya Teja Paku Alam sepanjang karirnya ya. Bagaimana dia total sudah melakukan 15 kali clean sheet di Super League musim ini dan menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak di antara kiper-kiper lainnya. Padahal kalau kita tahu kiper-kiper lainnya ini rata-rata kiper-kiper asing ya. Tapi justru kiper lokal PJ Paku Alam yang paling banyak clean sheet.
dan itu juga sudah ditunjukkan di pertandingan kemarin ya, beberapa kali clean sheet, beberapa kali penyelamatan dibukukan oleh Teja. Dan kalau soal apakah dia perlu dipanggil timnas atau tidak, karena ini cukup sulit juga perdebatannya karena usia dia sudah di atas 30 tahun nih. Kalau nggak salah 31 atau 32 tahun ya. Sehingga uh, kiper yang dipanggil oleh John Hetman tampaknya kan kiper utama sudah ada dua nih, ada Martin Paes, ada Emil Odero, dan pasti John Hetman akan berpikir untuk jangka panjang. Kalau bicara jangka panjang ya tentu Nadeo Argawinata dan Hernando Ari usianya lebih muda, visi kedepannya tentu lebih panjang ketimbang Teja Paku Alam. Baik. Ada juga yang memperhatikan permainan dari Peralta nih, Bung Ais. Ini beberapa kali tendangan diberikan oleh Peralta, namun masih tetap tadi ditahan oleh Teja Paku Alam. Namun akhirnya kebobolan ketika melakukan penalti dari Peralta. Ini memang kalau kita melihat rekaman ulangnya, memang sama seperti pertandingan sebelumnya yang ketika Teja Paku Alam juga kebobolan ketika menjaga gawang saat penalti. Ini ada sedikit ilusi yang diberikan oleh Peralta. Ini menilainya seperti apa, Bung Ais? Apakah memang Peralta ini memang menjadi salah satu pemain yang masih cukup bisa dijagokan oleh Borneo, atau mungkin sebenarnya Peralta ini memang merasa sedikit kurang tekanan yang diberikan ketika bermain di kandangnya Borneo, Bung Ais? Iya, kalau kita lihat dari Borneo ini memang paling enggak ada dua pemain yang menjadi tulang punggung mereka ya. Selain Peralta ada juga Juan Villa ya, yang main sayapnya, artinya dua sayap mereka ini adalah kunci utama mereka. Peralta di kiri, Juan Villa di kanan. Dan memang kalau kita nilai dua pemain ini bisa dikatakan dua di antara yang terbaik lah di Super League musim ini. Kenapa Borneo sampai sejauh ini bisa bersaing menjadi salah satu kandidat juara ya karena performa Peralta dan juga performa Juan Villa. Dan di babak pertama sebetulnya dua pemain ini nyaris tidak mendapatkan ruang gerak yang banyak ya, tapi di babak kedua keduanya menunjukkan kualitasnya dan akhirnya bisa membuat timnya terselamatkan dari kekalahan. Nah, Bung Ais, hasil imbang 1-1 antara Persib dan Borneo ini membuat posisi persaingan di klasemen juga masih ketat ya. Bung Ais memprediksinya gimana nih? Kondisi persaingan ini apakah akan terus berlanjut atau Persib nantinya akan semakin kukuh di puncak klasemen ke depannya? Iya, kalau kita lihat kuncinya sekarang ada di Persib. Tersisa 9 pertandingan lagi nih. Di antara semuanya ya, sekarang sudah lewat 25 pertandingan, berarti ada 9 pertandingan lagi. Kuncinya ada di Persib Bandung. Kalau Persib Bandung bisa terus konsisten, apalagi main di kandang mereka bisa jaga 100% kemenangan, saya pikir Persib Bandung berada di pole position untuk bisa mendapatkan juara lagi ya, untuk bisa meraih hat-trick juara di musim ini. Sementara Borneo, Persija ini kan beberapa kali sering kehilangan poin, terutama Persija. Persija main di kandang sendiri lawan Dewa United kehilangan poin, lawan Arema malah kalah. Nah ini yang membuat Persija sulit untuk bisa men-take atau menyalip Persib ya di puncak klasemen. Borneo juga gitu. Kalau main di kandang memang mereka luar biasa, bisa menang dengan skor telak ya lawan Persebaya di pekan sebelumnya, tapi kadang-kadang mereka saat main away juga kecolongan. Ini yang membuat konsistensi Borneo diragukan untuk bisa menyaingi Persib jadi juara. Tapi kalau saya pikir juara musim ini ya penentunya adalah Persib sendiri. Yang bisa mengalahkan Persib adalah diri mereka sendiri. Baik, Bung Ais, kemarin tuh sempat ada obrolan kalau ternyata akan ada beberapa pemain yang akan ini gamblingnya adalah beberapa pemain akan ditahan oleh Bojan Hodak supaya nantinya semakin fit dalam rangka menjelang dari FIFA Series ini. Nampaknya semalam itu hanya ada, kalau nggak salah, Eliano ya yang bermain akhirnya di laga melawan Borneo yang diprediksi akan dipanggil untuk memperkuat timnas. Apakah memang skuad semalam susunan pemain memang sudah sengaja disiapkan oleh Coach Bojan sebagai susunan terbaik, atau memang
ada beberapa pemain yang akhirnya ditahan oleh Coach Bojan sehingga akhirnya Persib tidak mengeluarkan performa terbaiknya, Bung Ais. Enggak lah. Kalau saya lihat komposisi pemain, Boyan Hodak ini kan pelatih yang suka melakukan rotasi kan. Patternnya tetap sama 4-2-3-1. Kalau kita lihat kemarin yang diturunkan memang Beckham Putra dicadangkan, Mark Klok dicadangkan. Hanya Eliano Randers lah yang dipanggil timnas tuh yang tampil starter. Bahkan kalau nggak salah 90 menit ya sampai full ya dia main. Sementara Mark Klok dan juga Beckham Putra dicadangkan. Saya pikir kemarin Beckham Putra dicadangkan kan karena memang ingin memberi ruang dua pemain asing ya di posisi sayap, William Barros dan juga Berginio. Kemudian juga dengan mencadangkan Mark Klok kan memang bukan baru sekarang. Mark Klok juga di beberapa pertandingan sebelumnya kan juga dicadangkan tuh karena belum terlalu pulih dari cedera. Sepertinya Mark Klok dicadangkan bukan karena alasan dia dipanggil timnas, tapi karena memang fitnessnya belum betul-betul kembali ya setelah dia pulih dari cedera. Artinya apakah alasan karena Boyan Hodak memberi mereka waktu istirahat untuk tampil timnas? Kayaknya enggak juga deh. Karena belum tentu nama-nama yang tadi kita sebut ya, Mark Klok ataupun Beckham Putra ataupun Eliano Randers ya. Mungkin Eliano Randers yang lebih aman ya untuk bisa masuk 23 nama menuju FIFA Series. Karena kan satu nama nanti bakal dicoret tuh, 17 pemain. Ya, nanti tersisa 23. Belum tentu Mark Klok bisa masuk sampai 23 gitu loh. Begitu pun Beckham. Bung Ais, kalau dari laga semalam yang sudah tersaji antara Persib dan Borneo, apa sih menurut Bung Ais yang harus dievaluasi oleh Coach Bojan nantinya untuk menghadapi laga-laga lain? Karena Persib tentu nggak boleh terpeleset ya. Udah banyak tim yang berharap Persib terpeleset agar bisa menyalip, menghentikan hat-trick juaranya Persib. Apa nih Bung Ais? Ya, yang paling penting adalah rotasi pemain. Persib ini punya kedalaman squad yang sangat bagus, bahkan paling bagus di antara tim lainnya di Super League. Jadi Hodak perlu pintar-pintar melakukan rotasi pemain karena di sisa 9 pekan ini 9 pekan kalau bisa dibilang ini kalau di balap motor mungkin ini lah ya, lap terakhir menuju finish lah. Nah, dari kondisi seperti ini, Coach Boyan perlu melakukan rotasi yang lebih rutin karena tentunya untuk menjaga stamina, untuk menjaga psikologis juga para pemain. Jadi pemain-pemain yang jangan mainkan pemain yang itu aja. Nanti kan tentu mereka akan keluar itu. Dan juga efek lainnya pemain-pemain yang nggak kebagian menit bermain cukup tuh efek psikologisnya mereka akan down dan ini tentu akan mengganggu suasana kamar ganti ya, ruang ganti, dan tentu akan lebih ideal kalau Coach Boyan Hodak melakukan seperti yang dia lakukan belakangan ini, selalu melakukan rotasi di waktu-waktu penting ya. Artinya Tom Hai memang pemain penting, tapi tanpa Tom Hai pun mereka bisa melakukan dengan cukup baik ya, karena ada beberapa pemain yang punya kapasitas yang baik untuk bisa mengisi posisi Tom Hai. Bung Ais, kalau melihat pertandingan Persib melawan Borneo memang terlihat sepertinya di babak kedua setelah turun minum Borneo tampil lebih ngegas nih Bung Ais. Ya. Bung Ais, apa yang terjadi ketika istirahat? Apakah memang sudah ada perubahan strategi atau memang ada tekanan lebih yang diberikan kepada pelatih sehingga akhirnya para pemain tampak lebih ngegas di babak kedua, Bung Ais? Iya, memang pasti ada instruksi ya dari pelatih Fabiola Fundes, dan juga Fabiola Fundes ini memasukkan beberapa pemain yang punya karakter lebih menyerang. Muhammad Sihran dimasukkan di babak kedua, dan beberapa pemain lainnya juga dimasukkan di babak kedua yang memang kapasitasnya ini membuat permainan Borneo jadi lebih hidup ya, pergerakannya jadi lebih hidup, dan di sisi lain juga Persibnya juga mulai keletihan gitu loh. Di babak pertama itu mereka melakukan passing sampai 3/4 lapangan. Mereka tidak kasih kesempatan pemain-pemain Borneo untuk bisa menguasai permainan di tengah. Itu yang tentu dengan gaya seperti itu ini akan membuat Persib
banyak bergerak ya, dan efeknya mereka di babak kedua tuh kelelahan, sehingga ya di saat Persib kelelahan, Borneo melakukan beberapa pergantian, ini permainannya jadi lebih hidup gitu, jadi lebih hidup. Dan ya tapi sayangnya memang mereka tidak bisa memaksimal kondisi itu, walaupun mereka sempat menyamakan skor dan banyak peluang, ya masih ada Teja lah yang bisa menyelamatkan gawang Persib dari kebobolan lebih banyak lagi. Nah, Bung Ais, setelah melawan Borneo akan ada jeda dulu ya untuk pertandingan Super League nih. Dan Persib baru akan bertanding lagi pada 5 April melawan Semen Padang. Semen Padang sekarang di klasemen juga lagi nggak baik-baik aja nih. Ini prediksi Bung Ais gimana pertandingannya? Apakah ini tetap akan jadi laga yang menyulitkan karena ada ambisi dari Semen Padang untuk bangkit, atau ya Persib bisa menang mudah aja nih? Kalau menang mudah sih belum tentu ya, karena betul, Semen Padang ini ada di papan bawah, tim yang terancam degradasi. Tapi ini kan Super League ya, Indonesia ini, Liga Indonesia ini kadang-kadang banyak kejutan, bahkan bisa lebih gila dari Premier League kan. Atau La Liga. Artinya seringkali kejutan-kejutan itu terjadi, apalagi Semen Padang kan punya misi untuk menyelamatkan diri dari zona degradasi. Ini yang tentu bakal membuat Persib tidak akan mudah ya untuk bisa mengalahkan Semen Padang. Terlebih Semen Padang kan punya pelatih baru nih, Imran Nahumapuri, yang kemarin debutnya berujung kemenangan. Artinya lagi masa-masa bulan madu lah. Di atas kertas secara kualitas pemain, dan juga apalagi kalau nggak salah Persib main di kandang sendiri ya, sehingga di atas Persib lebih layak untuk diunggulkan, meskipun pasti tidak akan mudah. Baik, kalau begitu Bung Ais, terima kasih obrolannya hari ini. Kita sudah diberikan banyak masukan, pandangan mengenai pertandingan antara Persib melawan Borneo beberapa saat yang lalu. Terima kasih Bung Ais, selamat kembali bekerja, selamat kembali beraktivitas. Salam olahraga. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.